pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, tak pernah timbul dalam hati, Bapa menyediakannya. Dari timur sampai ke barat, jauh ke dalam tubir laut, Kau melupakan kesalahan, Kau Bapa yang baik. Selamat malam saudara-saudara, sahabat FB GPD Eklesia Kota Gorontalo. Kita ada dalam acara 2 menit saja. Dan malam hari ini kita punya tema tentang arti daripada sebuah panggilan. Nah, kita tahu bersama bahwa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tahu persis Allah tidak pernah salah memilih kita. Latar belakang apapun yang kita miliki sekarang, kita tahu Dia yang memanggil kita karena Dia telah mempersiapkan kita. Bahkan firman Allah berkata, sebelum kita ada di dunia, sebelum kita lahir, Dia telah mempersiapkan kita dari dalam
kandungan. Malam hari ini malam yang spesial, malam yang luar biasa. Bersama dengan kita ada narasumber di studio 3 kami, Ibu Anse Tumewu, ya. Dan kami mohon maaf Ibu Anse kalau di pic yang kami tampilkan di FB tadi kami ada salah menulis Anse Po, ya. Harusnya Anse Tumewu MTH, Master Teologia, yang bersedia bersama dengan kami malam hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, malam hari ini juga narasumber kita dari Manado, Bapak Stevi Pamikiran, seorang gembala sidang dan seorang praktisi hukum. Ibu Anse juga sebagai seorang gembala sidang di Gereja Allah Baik, Kota Gorontalo. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Malam hari ini kita akan berbicara tentang makna daripada sebuah panggilan. Sebelum itu kita dengarkan pujian yang tadi. Allah telah memberkati kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, Dia sediakan bagi kita. Sekali lagi pujian kita akan dengarkan malam hari ini. Pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, tak pernah timbul dalam hati, Bapa menyediakannya. Dari timur sampai ke barat, jauh ke dalam tubir laut, Kau melupakan kesalahan, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, Kau cukupkan keperluanku, Kau penuhi kebutuhanku. Haleluya, haleluya, Kau hapuskan pelanggaranku, Kau ampuni segala dosaku. Dari timur sampai ke barat, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melupakan kesalahan, Kau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Oke, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah pujian tadi yang kami kembali putar kepada Bapak Ibu, bahwa Allah menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sebelum Dia memanggil kita, Dia menyediakan segala sesuatu. Kita jangan khawatir akan panggilan Tuhan. Begitu Ibu Anse? Nah, malam hari ini Ibu Anse yang bersama dengan kita, beliau adalah seorang wanita. Dari sekian banyak wanita, beliau Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk menjadi seorang gembala sidang. Dan kita tahu bersama tidak mudah Bapak Ibu untuk menjadi seorang gembala sidang. Apalagi latar belakang beliau ini saya tahu sedang menjalankan usaha, tetapi panggilan Tuhan itu tidak diabaikan. Nah, kita akan mendengar bagaimana penjelasan dari beliau meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kepada yang namanya Anse Tumewu. Silakan Ibu Anse. Mungkin memperkenalkan diri dulu. Silakan. Iya.
Terima kasih Bapak Pendeta Samuel sebagai gembala sidang yang malam hari ini mengundang saya di tempat ini. Iya. Ini sesuatu yang luar biasa, excited ya. Yes. Saya bisa jumpa dengan pemirsa dimanapun berada ya. Malam hari ini saya ingin memperkenalkan nama saya Ibu Ansya Tomeo MTH. Ya, saya gembala sidang dari Gereja Allah Baik House of Tevila Gorontalo gitu Iya. ya. Gitu. Keluarga anak berapa Ibu? Anak saya 2. Anak saya 2, jelas kalau suami 1 dok ya. Iya, pasti. Punya jemaat diberkati Tuhan. Nah, Ibu Ansya menjadi seorang gembala sidang, pernah nggak terpikir aku harus menjadi gembala sidang? Pernah nggak terpikir seperti itu? Terlintas enggak? Sejak awal sih. Nah, silakan kisahkan. Nah, Iya. mungkin kameranya situ. Oh iya, baik. Sejak awal untuk menjadi gembala sidang itu enggak terpikirkan. Ya. Sama sekali nggak terpikirkan ya. Tetapi panggilan Tuhan itu datang dan panggilan itu semakin hari semakin kuat. Semakin kuat. Berarti waktu Iya. panggilan datang itu mungkin seperti Samuel, ada suara Tuhan, dia seperti nggak mengerti suara dari mana nih, ya kan? Dan panggilan Tuhan untuk melayani, apalagi menjadi seorang gembala sidang, mungkin tadinya tidak pernah terpikir, tetapi ada panggilan Tuhan yang begitu kuat itu kok sampai bisa mengambil sebuah keputusan, aku ingin menjadi hamba Tuhan. Itu gimana ceritanya? Baik, iya. Sejak awal waktu saya kuliah ya, saya kuliah di Surabaya. Disitulah awal bagaimana saya jumpa dengan seorang sahabat. Nah, saya jumpa dengan seorang sahabat ketika mahasiswa, dan sahabat itu saya melihat luar biasa, Pak Sam. Ya, kenapa saya melihat luar biasa? Dia begitu cinta Tuhan. Dan awal itu saya mengenal kebenaran, saya melihat bagaimana sahabat saya ini tiap hari itu dia bergaul dengan Tuhan ya, dia mengikuti kegiatan, dan ada satu passion, gairah saya, loh saya kok pingin tahu kebenaran. Yang dulunya Alkitab itu saya nggak pernah buka. Nggak pernah buka. Padahal udah Kristen loh. Iya. Nggak Gitu. baca, Nggak apalagi baca. bilang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai setahun, itu nggak pernah. Nggak pernah ya. Iya. Jangankan kita mau selesaikan, baca aja. buka aja nggak Iya, pernah. nggak pernah. Gitu. Itu di Surabaya. Iya, waktu awal. kuliah. Iya. Lanjut. Tahun 90 kurang lebih. Tetapi ketika saya bergaul, dengan siapa kita bergaul, Yes. disitulah awal. Ya, saya melihat ada sesuatu dari sahabat saya ini. Wah, luar biasa. Kok anak ini begitu mengandalkan Tuhan, dan dia kenal kebenaran. Yes, Ya, dan saya diajak untuk mengikuti berbagai kegiatan. Iya. Kampus ada kaitan dengan sekolah atau langsung Ada. kegiatan gereja? Kegiatan gereja. Oh, awal gitu. gitu. Awal, ya. Iya. Dan saya ikut di awal ya, ketika ikut praise and worship, ya ikut pemuda. Dan itu Pak Sam, awal bagaimana saya jumpa dengan Tuhan di awal pertama kali. Pertama kali ya. Saya ngalami apa arti kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Wah, itu Teringat luar biasa. nggak dalam acara gereja komunitas mahasiswa itu atau komunitas gereja lokal itu, teringat nggak lagu apa sempat? Masih ingat nggak lagu penyembahan atau lagu yang praise awal-awal waktu merasakan kehadiran Tuhan dalam diri Ibu Ansya? Yesus jamah. Yesus zaman. Iya. Nah, gitu dong. Harusnya saya mau hargai pemirsa ya. Kita harus hargai bahwa bagaimana orang yang tidak pernah bermimpi, jangankan jadi gembala sidang, nggak pernah bermimpi menjadi hamba Tuhan. Jangan dulu menjadi hamba Tuhan, nggak pernah bermimpi untuk membaca Alkitab, iya kan? Jangankan Kejadian sampai Wahyu, mau buka Alkitab saja Ibu Ansi bilang nggak pernah. Tetapi awal daripada panggilan itu Tuhan pakai sahabat dekat. Dan dalam pertemanan itu, komunitas itu, Tuhan bawa dan menikmati hadirat Tuhan dengan lagu apa tadi Ibu Ansya? Yesus jamah. Wah, Yesus jamah. Yesus jamah senang hidupku dan
hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Awal perjumpaan dengan Tuhan dimulai dengan seorang sahabat. Dan Tuhan pakai sahabat ini menjadi alatnya Tuhan untuk membawa Ibu Anse lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Pasti kita akan lebih penasaran lagi. Kalimat yang terakhir tadi, yang saya minta ditahan untuk kita nyanyikan pujian, bagaimana ada pujian yang pertama kali atau yang dirasakan di awal-awal Ibu Anse menikmati hadirat Tuhan. Lanjut Ibu Anse. Nah, terus ketika pertemuan itu, waktu berjalan terus, saya diajak dalam satu persekutuan ya, di dalam diajak persekutuan pujian penyembahan, dan pujian ini pertama kali dinaikkan Yesus jamah. Yes. Dan bagi saya ini pertama kali saya dengar benar-benar pujian ini ada kuasa. Yes. Amin. Iya, Yesus jamah, dan saya merasakan yang saya nggak pernah rasakan di dalam ruangan itu, kehadiran Tuhan yang dahsyat. Gitu ya. Wah, saya nangis Pak, dan itu pujian itu tergiang-giang sampai saya pulang. Waktu berjalan, besok saya datang lagi ke tempatnya, ke tempat kosnya. Sahabat ini. Dia tanya, "Loh, ngapain datang?" "Enggak, pingin lihat aja." Saya tanya gini, "Kenapa Alkitabmu kok tercoret-coret? Kok ada stabilo?" Dia kalau tanya, pikirkan ini kan kitab suci kan. Kok kotor? Saya bilang gitu. Ya. Waduh. Dan itu ada di meja, dibuka, dan kami sama-sama kuliah, beda fakultas, dan beliau lagi belajar. Dan saya bilang, "Loh, kamu belajar ini Alkitab di depan." Lalu dia cerita, Tuhan itu harus diutamakan. Amin. Ya, kamu lihat cara aku menjawab ketika ditanya dosen. Itu hikmat datangnya dari Bapa. Saya bengong gini lihat, kamu kok bisa seperti ini? Lah, kamu nggak pernah baca Alkitab ya? Saya bilang, enggak. Wah, saya malu tertunduk. Waduh, gitu ya. Iya, saya sampai akhirnya anak ini sharing kehidupannya. Wah, saya tersentuh sekali. Tersentuh. Apanya yang tersentuh? Perasaan, jiwa, atau sampai ke hati? Wow, perasaan, jiwa, hati ya, hati yang paling dalam. Hati yang paling Kenapa dalam. saya tanya? Karena ada penonton malam hari ini, Eugina. Dia meminta request lagu dengan apa yang testimoni yang Ibu Anse sampaikan tadi, bahwa Tuhan menjamah, dan dia berkata kalau bisa kita memutar, kita nyanyikan lagu Ku Berikan Hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya
hanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Wow. Egin sudah meminta kami nyanyikan lagu. Dan biarlah lagu ini memberkati Egin dimanapun Egin berada. Bahkan yang bersama dengan kita ada Bapak David Kumolontang, Ibu Yeni Tololiu, ada Jerry Sumampo. Wah, terima kasih Pak Jerry. Ada Lydia Iren Poluan dari Kuandang. Ada Meliati Usman berkata, di sebentar mengikuti acara kita. Ada Olive Toliu. Haleluya. Bapak Ibu yang bersama dengan kita malam hari ini, apa yang Bapak Ibu lihat dan apa yang Bapak Ibu dengar, khususnya bagaimana sebelum kekasih ini menjadi seorang gembala sidang yang gak pernah berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi kita melihat arti daripada sebuah panggilan dalam kehidupan kekasih dimulai dari seorang sahabat. Betapa pentingnya sahabat itu dalam kehidupan kita. Lanjut Ibu Anse, lanjut. Silakan ceritakan. Kita pasti diberkati Tuhan malam hari ini. Lanjut. Oke. Iya. Baik Pak. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya semakin punya passion yang luar biasa. Tiap hari ada sesuatu di hati ini, ingin tahu tentang kebenaran. Ingin tahu. Saya waktu saya setelah kuliah, kok rasanya kayak ada yang dorong, ayo ke temanmu dulu. Pingin tanya banyak, pingin kenal, pingin memulai sesuatu yang luar biasa. Karena sahabat saya ini sampaikan, kalau kamu kenal kebenaran, kamu tinggal di dalam kebenaran. Hidupmu diubahkan Tuhan. Saudara ingin diubahkan Tuhan, kenal kebenaran dan tinggal dalam kebenaran. Kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Wah, luar biasa. Katakan amin di kolom komentar saudara. Katakan haleluya. Terserah saudara mau kasih jempol like karena kita sedang diberkati Tuhan malam hari ini. Terus Ibu Andre. Iya. Dan satu waktu ketika saya lagi berdoa bersama sahabat saya ini, itulah saya merasakan bagaimana kehadiran Tuhan malam hari itu. Waduh. Saya diajak berdoa, diajak nyanyi berdoa. Saya pikir selama ini saya berdoa, kadang Pak nggak menyanyi. Berdoa aja, Bapak berkati ini sudah selesai. Tetapi hari itu dia ajak muji Tuhan. Kamu harus puji dulu Tuhan. Kamu puji, nyanyikan pujian dengan hatimu, jangan hanya dengan bibir. Dia katakan. Amin. Dan banyak pujian yang saya tidak tahu Pak. Iya. Dia pinjamkan saya untuk dengar kaset. Iya. Kamu putar ini tiap pagi. Kamu belajar untuk bangun di pagi hari. Kamu sapa Bapa. Dan saya sulit bangun pagi. Aduh. Apalagi kalau disuruh sate Pak. Aduh, berat. Gitu ya. Iya. Tetapi saya tahu ini awal. Karena waktu berjalan baru saya mengerti. Saya mulai dimuridkan. Kata pemuridan pun saya nggak kenal. Nggak kenal ya. Gitu ya. Iya, tapi waktu berjalan dia perhatikan saya. Mulai hari ini kamu harus berdoa, kamu nyanyi di rumah pagi-pagi. Kamu puji Tuhan. Nah, itulah awal Pak. Gitu ya. Ketika saya mulai nyanyi puji, saya rasakan kehadiran Tuhan. Saya masuk, tiba-tiba saya bisa nangis di pagi hari. Hanya nyanyi. Harusnya jam tidur waktu itu. Iya. Tapi disuruh bunyikan weker bangun 4:30. Berat sekali ya. Iya, berat. Dan waktu berjalan, akhirnya saya mencintai saat teduh pagi tanpa pakai weker Pak. Jam 4 pagi itu kayak ada bangun. Gitu ya. Wah, luar biasa. Saya memberi laporan Pak ke dia hari ini. Wow, dia kok senang sekali. Gitu ya. Dan dia katakan kamu harus start untuk belajar membaca Alkitab. Iya. Bagian pertama arti sebuah panggilan Tuhan dari Ibu Anse Tumewu. Dia tidak langsung berpikir dia menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi langkah pertama panggilan Tuhan itu diawali dengan pertemanan seorang sahabat yang memperhatikan dia dan membawa dia, menuntun dia
kepada sebuah kebenaran dan tidak sekedar mengenal kebenaran, tetapi dia harus memiliki kebenaran. Itulah Yesus itu sendiri. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, di langkah awal itu diresponi begitu luar biasa, dan ternyata ada rencana Tuhan di balik daripada pertemanan, persahabatan. Ternyata ada panggilan yang mulia dalam kehidupan Ibu Anse. Ibu, sebelum kita lanjut tentang babak kedua, kita tersambung dengan sahabat kita dari Manado. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama dengan narasumber dari Manado. Sebelum kita langsung pembahasan kita dengan Ibu Anse, kita akan bicara dengan sahabat kita, Bapak Stevi Pamikiran. Shalom, Pastor. Shalom, haleluya. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Sehat-sehat ya? Sehat selalu. Puji Tuhan. Mungkin Puji HP-nya dikasih posisinya kasih lebih baik lagi. Nah, gitu. Oke. Supaya gantengnya kelihatan. Oke, Pastor Stevi Pamikiran, tentunya sudah dengar apa yang kita bahas dari pertama tentang tema kita malam hari ini, arti daripada sebuah panggilan. Di studio ini ada seorang kekasih, seorang ibu gembala sidang dari Gereja Allah Baik. Dia nggak pernah bermimpi untuk menjadi seorang gembala sidang. Jangankan menjadi gembala, buka Alkitab pun nggak pernah. Tetapi itulah panggilan Tuhan. Nah, Pastor Stevi Pamikiran menjadi seorang gembala sidang, plus Tuhan izinkan menjadi seorang praktisi hukum. Nah, Bapak Ibu, kita dengar apa yang akan menjadi kesaksian, kata-kata yang mendorong kita untuk menjadi seorang panggilan, seorang pelayan yang dipanggil Tuhan. Bukan hanya ada di belakang mimbar, tetapi beliau juga orang yang banyak membantu para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang perlu dibantu. Silakan, Pastor Stevi Pamikiran. Oke. Terima kasih untuk apresiasi dan salam sehat buat teman-teman sekalian. Yes. Hamba Tuhan yang di studio, Pastor terganteng, Pastor Samuel Pangalo. Haleluya. Terima kasih boleh mengizinkan saya untuk boleh ada malam ini menjadi berkat. Pertama-tama tentunya saya ingin membawakan saksian awal tentang bagaimana awal pertama kali saya boleh diberi kesempatan oleh Tuhan. Yes. Saya ini memang kalau mau dilihat dari kesaksian tadi nggak jauh berbeda dengan ibu yang tadi. Ibu Anse. Memang tidak pernah juga ada rencana untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak ada. Tetapi karena waktu itu karena oma saya itu adalah termasuk aktivis gereja di salah satu sidang lokal yang ada di kota Manado. Jadi hampir setiap malam beliau ini berdoa untuk saya. Wah, luar biasa. Setiap malam berdoa, ketika saya pulang malam, ketika saya tiba di rumah dari keluar, kemudian saya dengar dengan telinga saya, oma saya suka berdoa. Yes. Dalam ada satu kata yang saya, bahkan yang hampir sering saya dengar di telinga saya, yaitu oma saya berkata begini, Stevi, kamu harus jadi seorang hamba Tuhan. Wow. Begitu. Wow. Pastor, Begitu. Pastor, oma suka berdoa, itu pastor sampai usia berapa? Pastor dengar sendiri, usia berapa waktu itu? Waktu itu masih di bawah umur 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Biasanya, maaf ya, biasanya di daerah di mana tempat pastor tinggal itu sebelum jadi pendeta ya, itu usia 20 tahun itu biasanya dekat dengan apa itu kalau pulang malam? Ada cap-cap nggak? Ada cap nggak? Atau kita pulangnya itu sudah jalan lurus, kita yang buat bengkok-bengkok? Gimana, Pastor? Iya, kalau narkoba sih waktu kita dulu tidak sih, ya narkoba tidak. Nah, tapi yang cap-cap gimana? Ya, tetapi minuman keras, cap tikus, kesegaran dan lain sebagainya itu memang.
Jadi dari semenjak sekolah SMA itu sudah kenal minuman keras begitu. Artinya Omak berdoa itu dalam kondisi memang kadang-kadang kita pulang dalam keadaan mabuk seperti itu. Kita dalam keadaan teler. Wah, dalam Sementara keadaan teler. Tetapi Omak tetap berdoa. Tetapi Oma tetap berdoa. Tiap malam beliau seorang pendoa yang luar biasa, pendoa yang hebat. Seperti itu. Lanjut, setelah didoakan sekolah terus dan lain sebagainya, kok bisa mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab? Iya. Jadi beberapa tahun kemudian saya ketika tamat sekolah saya merantau ke Jakarta. Gitu. Merantau ke Jakarta. Kemudian tidak pernah terbersit itu mau sekolah di sekolah Alkitab atau mau sekolah sekolah Tuhan begitu ya. Iya, untuk melayani ya. Jadi melayani begitu. Jadi saya di Jakarta ikut organisasi, kemudian ikut LPM, LSM dan terjun ke dunia politik dan lain sebagainya, hukum dan sebagainya. Jadi di situ waktu di Jakarta saya sekolah di sana, kemudian tiba-tiba ada satu pengalaman begitu. Saya sempat terjerumus dengan teman-teman di Jakarta, sempat belajar isap-isap gele, ganja begitu. Oh, ganja. Tapi waktu di Manado dulu nggak mengenal itu. Gitu ya. Sempat, walaupun nggak begitu lama, karena saya waktu itu tinggal kita kan kos di sana kan, jadi mulai tinggal di Tanjung Priuk, tinggal di Rawamangun, tinggal di daerah Grogol, tinggal di beberapa, jadi kita pindah-pindah itu. Nah, jadi sempat juga, tapi tidak begitu lama ya. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, saya mendapat sakit penyakit waktu itu. Tuhan izinkan mengalami sakit. Ya, sakit, proses sakit penyakit. Apakah dengan Tuhan izinkan sakit penyakit ini itu awal di mana kita berbalik dari tanda-tanda awal di mana kita berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, dan kita punya tema malam hari ini. Apakah ini sudah tanda-tanda tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan Pastor Stevie Pamikiran? Bagi saya waktu itu saya ingat apa yang didoakan oleh oma saya. Jadi betul. Seketika ketika saya sakit itu, saya terus ingat, ini dalam dialog Manado, ini doa. Tuh oma doa itu semua terjawab begitu. Gitu ya. Jadi kita terus ingat. Jadi so ke dokter, berobat ke sana kemari itu tidak. Jadi setiap malam itu kita lari di jalan karena ketakutan begitu. Ketakutan. Hampir gitu. Memang sempat juga ada cari dokter psikologi untuk konseling begitu. Itu karena pengaruh miras, pengaruh kemudian gele. Ada sedikit belajar isap-isap ganja sedikit waktu itu. Nah, setelah itu artinya tidak ada usaha saya waktu itu mau berobat tidak sembuh. Akhirnya malam-malam itu saya berdoa sendiri. Berdoa sendiri tengah malam waktu itu pertama kali. Saya menangis sekitar jam 2 malam, jam 3 malam. Karena di perantauan itu kan tidak ada orang tua, tidak ada siapa-siapa. Jadi nangis ya. Akhirnya saya ketemu dengan seorang pendeta, saya ketemu. Memang saya dari Manado itu sudah sempat ikut jadi pemuda, ketua anggota pemuda remaja di GPDI. Tapi waktu di Jakarta, saya sempat ikut di gerejanya Pak Pendeta Yakob Nahuai waktu itu. Sempat karena hamba Tuhan ini yang orang Ambon ini justru dia yang
yang membimbing saya. Jadi mentor ya. Ya, dia mentor saya. Kemudian dia kasih firman, dia suka menasihati saya. Akhirnya saya ikut dengan dia waktu itu pertama-tama. Wah, gitu ya. Lanjut sesudah bagian pertama ketika pastor sudah tahu berdoa lah kira-kira begitu bukan? Ya kan, dibawa ke dokter gini-gini, nggak sembuh-sembuh, akhirnya ya kita berdoa sendiri, kita pun ikut menangis, ya kan? Nah, kisah untuk mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan dan sekolah Alkitab, di mana pastor? Tahun berapa itu? Jadi seketika saya memang menerima mujizat waktu itu. Menerima kesembuhan yang memang luar biasa waktu itu. Seketika itu saya sembuh. Yes. Kemudian saya yakin bahwa memang saya ini panggilan harus jadi seorang harus bertobat ini. Harus bertobat. Harus tinggalkan kehidupan saya yang lama ini. Yes, betul ya. Ambil keputusan, kemudian ikut. Karena saya kan lama ikut di satu pengembalaan di Jakarta itu, agak lama, TC-nya itu hampir sekitar 9 tahun itu. Wow, gitu ya. TC saja 9 tahun. Karena memang, iya, begitu. lama sekali memang. Lama ya. Sekolah Alkitabnya sekolah Alkitabnya tahun berapa, Pastor? Sekolah Alkitabnya dan di mana? Tahun 96, 97. Di 96, 97. Waktu itu di Jakarta ya. Oh, di Jakarta ya, sekolah Alkitabnya ya. Iya. Nah, saya menarik, Ibu Ansi, kita menarik lihat di belakang dari Pastor Stevi Pamikiran. Ini ada warta Interpol. Itu apa kaitannya dengan Pastor Stevi Pamikiran? Tulisan di atas itu perwakilan wilayah, itu ada warta Interpol, itu maksudnya apa tuh, Pastor? Sebelum saya jelaskan di belakang ini, jadi waktu saya dididik, saya memang pikiran saya berubah sebagaimana saya dari makna pertobatan itu metanoia dan sebagainya, saya berubah pikiran, perasaan, kehendak. Tiba-tiba itu totalitas hidup saya itu berubah waktu itu. Nah, saya tidak perlu lagi menceritakan detail karena waktu. Jadi saya dibimbing secara rohani di Jakarta, di sekolah, di satu pengembalaan. Kemudian saya tidak begitu lama saya pulang ke Manado, gitu. Saya pulang di Manado, dan karena memang pengalaman di Jakarta itu secara organisasi, kemudian ikut-ikut aktivis, kemudian di bidang hukum dan sebagainya. Jadi saya kembali pulang ke Manado, gitu. Dan di belakang ini memang jadi saya memang sebelum menjadi hamba Tuhan, bahkan sudah jadi hamba Tuhan, saya memang adalah seorang yang suka berorganisasi begitu, suka jadi aktivis ya. Pegiat hukum, sering mendampingi klien ketika bermasalah hukum dan sebagainya. Saya suka seperti itu ya. Ikut organisasi seperti itu. Nah, itu yang tema kita malam hari ini adalah bicara begini. Selain pastor menjadi seorang gembala sidang, Tuhan izinkan kita punya hikmat, ya kan? Tuhan kasih sesuatu yang nggak dipunyai oleh orang lain. Nah, sejauh mana pastor melihat apa yang Tuhan kasih selain daripada pengembalaan yang pastor jalani sekarang, dengan sebagai saya bilang tadi praktisi hukum, mendampingi klien yang sedang bermasalah hukum, ada kepuasan tersendiri enggak? Atau ada nilai-nilai yang lain yang pastor dapat ketika kita bisa menolong orang itu? Ya, begini, karena apapun yang kita buat ini, ketika hidup kita berubah, ketika pikiran kita berubah, metanoia kita berubah, pembaharuan pikiran ini, maka segala sesuatu ini tentunya tetap bermuara pada pelayanan. Jadi
ada prioritas panggilan yang paling utama dalam hidup saya. Walaupun mungkin pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan itu secara intensitasnya itu mungkin kalau masih dulu mungkin cara-cara itu tidak sama lagi dengan cara-cara yang kita pakai setelah menjadi seorang hamba Tuhan. Begitu. Jadi tapi tetap prioritasnya itu adalah pelayanan. Tetap adalah sebagai gembala. Karena dari panggilan penggembalaan itu, maka Tuhan Tuhan memberi saya beban untuk lihat tuh ini orang-orang yang mendapat perlakuan yang tidak adil, mendapat kan sama. Karena prinsip saya sebagai hamba Tuhan kan itu juga selalu berbicara tentang keadilan dan kebenaran. Jadi hukum itu juga kan kebenaran dan keadilan. Betul. Jadi kebenaran tanpa keadilan itu bukan hukum. Demikian juga keadilan tanpa kebenaran. Jadi hukum itu selalu bermuara pada dua hal, kebenaran dan keadilan. Gitu. Jadi tidak saling kontra atau apa. Jadi saya berusaha untuk menyesuaikan. Jadi mana pelayanan, mana tugas-tugas yang saya bisa kerjakan ya. Nah, tentunya kan untuk kalangan seorang seperti profesi seperti seorang Stepi Pamikiran, selain gembala sidang, orang yang mengerti hukum juga. Tentunya itu banyak orang yang banyak sekali orang yang memerlukan kehadiran kita, ya bukan? Apalagi kita rata-rata kan kadang-kadang jemaat tidak punya kemampuan seperti apa. Tetapi dengan kehadiran Pak Stepi Pamikiran dan teman-teman, tentunya ini merupakan jalan keluar dari orang-orang yang nggak punya apa-apa. Apalagi orang-orang yang nggak punya kekuatan finansial, keuangan. Nah, pernah nggak dihadapi Pak Stepi orang-orang yang begitu susah, nggak bisa berbuat apa-apa, ingin maju, katanya nggak punya uang. Nah, pernah nggak dijalani hal seperti itu? Nah, karena motivasi saya ini menganggap dunia hukum atau dunia itu juga adalah pelayanan. Yes. Ya, tentunya motivasi saya ini sebagai gembala ini atau sebagai hamba Tuhan ini tetap juga seperti itu motivasi saya di dalam membantu orang. Jadi tidak semata-mata hanya mengejar income atau pendapatan yang pada umumnya yang seperti biasanya, bukan? Ketika kita cari orang ini untuk bantu kita pasti ada janjian harus ini kan. Pastor Stepi nggak seperti itu ya. Kalau ya namanya kan firman Tuhan juga berkata orang yang bekerja pasti dapat upah. Yes, betul. Tetapi kita juga lihat orang, kita juga lihat siapa yang kita tolong ini, yang kita bantu ini, kita lihat siapa dia, gitu. Begitu. Tapi kebanyakan rata-rata yang menggunakan jasa kita ini adalah orang-orang yang memang kenal, orang-orang yang dekat, yang tahu. Bahkan seperti contoh tahun lalu itu ada beberapa pendeta, ada beberapa gembala yang punya masalah-masalah hukum, itu saya tolong dengan tidak memberi imbalan apapun. Amin. Gitu. Artinya kalau karena saya anggap itu. Artinya Tuhan memberikan kita jalan keluar. Itu iman kita. Tetapi Tuhan juga mengirimkan seorang pastor Stepi Pamikiran dan rekan-rekan untuk menolong kita. Namanya kita juga masih di dunia, bukan? Gimana Ibu Anse ya? Saya sama Ibu Anse di studio juga, Ibu Anse mengembangkan terus, artinya mengiyakan apa yang dikatakan oleh pastor Stepi Pamikiran yang memang ya namanya kita masih hidup di dunia, kita berurusan dengan hukum, ya kan, kita membutuhkan orang-orang seperti beliau. Nah, dengan tema kita malam hari ini, Pastor Stepi Pamikiran, arti daripada sebuah panggilan dalam kehidupan kita, dengan latar belakang seseorang yang tidak pernah bermimpi untuk menjadi hamba Tuhan, dimulai daripada doa seorang oma dan Tuhan izinkan sakit dan lain sebagainya, dan sekarang menjadi seorang gembala sidang yang ada di wilayah Manado.
Halo? Iya, di Manado. Ya. Seorang Iya, gembala betul. sidang yang ada di Manado. Nah, untuk kedepannya seperti apa nasihat? Artinya kita kan sudah bicara tadi orang-orang yang kita sudah bantu. Nah, sekarang di hari-hari akan datang dengan undang-undang tentang IT sekarang, kita jangan sembarang untuk buat status, kita meneruskan berita-berita yang hoax itu. Pak Stepi bisa nasihati kami, karena banyak juga yang nonton malam hari ini, bagaimana kita harus berhati-hati untuk menggunakan medsos akhir-akhir ini. Silakan Pak Stepi. Iya. Ya, begini. Di dalam hukum itu kan ada yang disebut dengan setiap warga negara itu berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Itu. Jadi baik dari suku, agama, dari apapun dia, namanya kesejajaran itu di mata hukum itu harus harus semua harus sama, baik kaya miskin, berpangkat jabatan, dari keturunan manapun, namanya di mata hukum kita ini. Semua Jadi sama. ada kesetaraan, semua sama. Jadi berkaitan dengan saat ini tentang undang-undang ITE ini, kita kan sekarang memiliki Kapolri yang baru ya. Baru ya. Kepala kepolisian. Saya pernah baca di Facebook, kemudian di berita-berita yang ada, bahwa memang ini sementara lagi dibahas. Ada revisi-revisi tentang undang ITE. Gitu. Seperti contoh misalnya berkaitan dengan high speed atau ujaran-ujaran gitu. Iya, kata-kata yang berlebihan terhadap seseorang misalnya. Jadi di situ kalau seperti dulu kan kita misalnya contoh melihat ada status misalnya di Facebook. Ada orang yang buat status misalnya seperti apa gitu. Kita bebas. Artinya siapa saja kita bisa lapor. Iya. Gitu. Tapi sekarang kan undang-undang sudah beda. Yang harus melaporkan itu adalah orang yang membuat status itu. Gitu. Jadi sudah sedikit ada perubahan. Sedikit perubahan seperti itu. Jadi bagi kita lah pengguna sosmed, baik Facebook maupun WA, tentunya mari kita lebih hati-hati ya. Apalagi kita ini hamba Tuhan. Betul. Tentu lebih hati-hati. Jangan sampai kita ini salah. Yes, betul. Salah berujar, salah berkata-kata. Ini kita harus jaga ya, harus hati-hati dalam membuat status begitu atau seperti tulisan-tulisan di sosial media itu. Karena sekarang undang-undang sekarang justru lebih itu, walaupun mungkin sekarang sudah kelihatan itu, tapi sementara diperbaiki ya. Undang-undang itu. Artinya himbauan dari Pastor Stepi untuk kita semua, bagaimana kita menggunakan medsos ini dengan sebaik mungkin ya Ibu Anza ya, dengan sebaik mungkin. Mungkin ada rasa kegalauan di hati ini, ada fitnah di antara kita atau ada dusta di antara kita, tetapi kita harus semakin berhati-hati untuk menyampaikan keluh kesah kita lewat media sosial, karena jangan sampai itu akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Pastor Stepi Pemikiran, saya kasih kesempatan 2 menit untuk menyampaikan sesuatu kepada kami tentang acara malam hari ini, bagaimana jemaat Tuhan kita harus berhati-hati di hari-hari ke depan tentang bagaimana kita harus menggunakan media sosial sebagai jemaat, bahkan sebagai hamba Tuhan. Silakan Pastor. Ya, oke. Dalam perspektif saya sebagai seorang hamba Tuhan dan sekaligus sebagai pegiat hukum yang ada di Kota Manado atau di Sulawesi Utara, tentunya saya memberikan masukan kepada teman-teman saya, kepada rekan-rekan, bahkan kita sesama hamba Tuhan dalam korps gereja kita, Gereja Pantekosta Indonesia. Memang lembaga gereja kita ini kan
tertinggi itu punya juga badan hukum. Yes. Baik juga di daerah juga punya badan hukum. Tapi terkadang itu tidak tidak efektif. Karena mengatur 1.600 lebih gembala itu tentu kalau cuma dengan beberapa orang yang ada dalam anggota lembaga, nah itu sebabnya maka saya terbeban untuk menjadi lengan, walaupun secara struktur saya tidak masuk dalam struktur kelembagaan. Betul. Tetapi minimal ada informasi atau masukan-masukan saya sampaikan. Yes, begitu. Betul. Nah, berkaitan dengan pembuatan atau status ataupun mungkin unggahan-unggahan video-video singkat, ya. Jadi aturannya kan sekarang sudah lebih transparan, Yes. sudah lebih terbuka, dan mungkin pengetahuan masyarakat ini, walaupun mungkin ada di desa atau di daerah, karena akibat informasi teknologi ini, IT yang begitu luar biasa sekarang, jadi sosialisasi mengenai hukum ini kan sudah terjangkau, betul. tersosialisasi. Hampir setiap malam kan ada informasi, apalagi kalau kita ada vlog-vlog, ada grup-grup, itu seringkali kita dikirim informasi-informasi penting, supaya kita tidak boleh menyebarkan. Ada informasi, misalnya ada orang yang mengirim informasi lalu kita meneruskan informasi. Jadi kita pertimbangkan informasi itu yang kita baca, yang kita pelajari itu, kalau memang itu ada bermuatan sesuatu bisa dijadikan delik begitu, bisa diadukan secara hukum, alangkah baiknya kita tidak usah men-share itu, ya, tidak usah men-share itu, karena informasi sekarang kan untuk melacak itu, apalagi di Sulawesi Utara ini ada grup-grup seperti grup Manguni, Tim Maleo dan lain-lain, itu kalau sudah di up gitu, dimuat itu cepat sekali. Cepat, betul ya. Seperti itu. Cepat sekali sampai ke pihak-pihak berwajib. Gitu. Jadi bagi saya, kita ini sebagai hamba Tuhan tentunya kalau mau bilang berhati-hati, pasti kita juga punya hikmat. Tetapi jangan ketika kita emosi, ketika kita marah, secara individu ini kita menyerang orang lewat kata-kata itu, gitu. Nah ini bisa bahaya ini. Betul. Ini bisa lebih baik kalau memang kita rasa tersakiti, perasaan kita, hati kita, karena ada lagu berkata kan, sakitnya bukan di sini, sakitnya tuh di sini. Kalau memang udah sakitnya di sini, lebih baik kita mengadu aja langsung ke atas, ya kan? Seperti Yeremia 33 ayat 3, bukan? Daripada kita salah buat status, akhirnya itu akan membuat atau bumerang dalam kehidupan kita. Saya rasa Pastor Sepi, terus? Kan saya tambahkan sedikit. Iya. Contoh, kita sekarang ini seperti contoh, untuk mau akses di Facebook atau akses di dunia maya apa saja itu, kan kita di situ bukan cuma pendeta-pendeta, ada juga jemaat-jemaat. Betul. Begitu. Nah, banyak juga sekarang, selain juga pendeta-pendeta yang membuat status, tapi kadang-kadang kegalauan jemaat juga itu di dalam jemaat lokal mereka itu kadang-kadang dibuat status. Betul itu. Jadi ini sudah jadi. Kalau zaman dulu orang akan baca semua. Iya, kalau zaman dulu ada masalah di intern, kita langsung bawa ke Tuhan. Kalau sekarang dengan adanya media sosial, ada masalah di intern kita, gereja lokal langsung cepat sekali keluar, ya. Itu orang bisa baca, orang bilang, loh, itu kan jemaatnya Pak Stevie, kenapa dia galau ini? Gini. Jadi mereka baca semua. Kalau dia misalnya buat status yang tidak baik, kemudian di-tag ke teman-teman. Teman, betul ya, seperti itu. Jadi curahan hati,
kemudian kegalauan, kemudian masalah-masalah apa dalam rumah tangga, itu sosial media itu jadi tempat untuk mencurahkan isi hati. Berarti sekarang alangkah baiknya kita semakin bijak untuk menggunakan media sosial ya. Pastor Stevi Pemikiran, terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Di tengah kesibukan namun bisa mengambil waktu untuk bersama dengan kami di Studio 3 Gorontalo. Dalam acara 2 menit saja. Setelah waktu kita akan kembali lagi dalam acara yang sama atau mungkin acara yang lain dalam perbincangan seperti ini. Pastor siap? Oke, ya. Already. Ya, salam untuk keluarga, salam untuk jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Shalom juga. Shalom. Haleluya. Haleluya. Nah, Ibu Anse, kita memang bicara dengan seorang gembala dan dia pegiat hukum. Ketahuan sekali orang pegiat hukum. Dia mau ngomong itu dia harus berhati-hati, iya kan? Jangan sampai juga dia salah ngomong dalam membicarakan tentang hukum. Nah, pemirsa, Pak Stevi Pemikiran, dia menjadi seorang gembala sidang dan dia pegiat hukum. Dikatakan tadi bahwa memang dia juga sering membantu para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan ketika mengalami kesusahan menghadapi masalah hukum di pengadilan, dan itulah Tuhan kasih kepada dia. Jadi berkata arti daripada sebuah panggilan, walaupun dia gak sempat katakan tadi, tetapi arti daripada sebuah panggilan kepada beliau itu adalah bukan sekedar dia berdiri di belakang mimbar untuk menjadi berkat, tetapi dia berdiri di belakang orang yang susah. Bahkan dia harus maju untuk menghadapi masalah hukum, dan dia tidak mencari suap nasi dalam pekerjaan itu, tetapi dia tahu apa yang Tuhan bilang ketika orang bekerja, mereka juga wajib untuk menikmati berkat itu, dan pasti orang juga akan memberkati dia di mana Tuhan yang menggerakkan. Kita kembali kepada narasumber kita yang ada di dalam kamera, kepada Ibu Anse. Babak pertama kita, Bapak Ibu. Nah, saya percaya Bapak Ibu juga senang menanti cerita yang kedua daripada Ibu Anse. Kita kan penasaran, beliau menjadi seorang gembala sidang sebagai seorang wanita. Dari sekian banyak wanita, ribuan wanita yang ada di Gorontalo, tapi dialah menjadi seorang gembala sidang di Gereja Allah Baik. Dia tidak pernah mimpi itu. Nah, di awal bagaimana perjumpaan dia dengan Tuhan, lagu yang dia nyanyikan, Yesus Jama, dan langkah demi langkah dia mulai mengenal Tuhan dan dia memiliki Tuhan kebenaran itu. Nah, bagaimana dia untuk mengambil sikap untuk terjun full dalam pelayanan, sedangkan kita tahu panggilan Tuhan dia menjadi seorang gembala sidang itu sudah berkeluarga dan dia sedang menjalankan usaha dalam keluarga mereka. Dia punya usaha dengan suami, saya tahu, tetapi dia mengambil meresponi panggilan Tuhan menjadi seorang gembala sidang. Kita dengar, silakan Ibu Anse. Ya, luar biasa tadi saya dapat sesuatu dari Pastor Stevi ya. Iya. Pas yang saya dapat satu di awal dikatakan doa Oma, benar nggak? Doa ya betul. Ya, saya diingatkan malam hari ini, benar. Doa keluarga kita iya dahsyat. Kenapa saya katakan dahsyat? Papa saya sampai seusia ini belum pernah berdiri di belakang altar untuk sampaikan firman, tetapi doa Papa itu ternyata dahsyat. Saya ingat sekali, haleluya. Waduh, ada keterkaitan ya pembicara Manado sama malam hari ini ya. Saya ingat, oh iya. Setiap kali waktu saya masih SD ya, saya ingat sekali. Papa hanya katakan kami berempat. Ya, almarhum Pastor Bedi laki-laki satu-satunya ya. Dan kami 3 wanita ya, perempuan ya. Dan ternyata saya ingat malam hari ini diingatkan oleh Roh Kudus. Papa sering ucapkan, Papa ingin dari kami bertiga ini ada satu berdiri di belakang altar dan permuliakan Tuhan. Luar biasa. Itu. Ternyata Papa berdoa. Adik saya yang laki yang panggilan duluan. Gitu. Almarhum. Iya. Yang tadinya studi dokter dan tiba-tiba dia melepaskan dokter dan dia ambil studi masuk STT. Waduh. Nah, itu luar biasa dia melihat, loh, saya kok cinta Tuhan sekali. Kok setiap malam itu doa
berapi-api kok datang, ada apa? Yes. Nah, dan saya ajak, ternyata panggilannya semakin kuat. Singkat, saya belajar dari teman saya belajar banyak. Ya, Pak Sem, itu nggak mudah, 2 tahun loh. Saya belajar dari teman saya, baru 2 saya tahun? dibaptis. Wow. Tahun 90 saya bagaimana mengenal Tuhan, belajar tentang Tuhan. Tetapi saya diajar tahun 92 baru saya dibaptis. Ya. Baptis selam. Lama Bukan sekali. waktu yang singkat ya, Bukan ternyata waktu yang lama. singkat. Karena saya diajar untuk belajar tekun. Sudah Baca terlintas Alkitab. enggak? Ini panggilan Tuhan, belum terlintas sama Belum. sekali, belum ya? Belum. Lanjut. Belum. Wah. Belum. Belum Nah, ya. belum. Terus. Sesudah saya dibaptis, saya mulai ikut singer kamites iya. itu awal, dan di sini juga sempat lalu saya pulang Gorontalo, saya singer. Belum nampak Belum yang nampak mana. ini. Pokoknya udah jalanin Udah aja jalan, lah. iya. Gitu, yang penting udah mengenal kebenaran. Iya. Kita sudah memiliki Sudah, kebenaran. Ya, memiliki kebenaran. Saya udah belajar untuk saat teduh yang Saat bagi teduh, saya iya. bangun pagi itu sulit sekali. Udah jalani semua. Ya, tuh. Alkitab udah baca, Udah baca. bolak-balik sampai Alkitab saya kalau dilihat sekarang, wah kalah punya teman saya itu. Oh, Wah, coretannya ya kan? waduh. Nulis, dapat rema nulis. Wah. Apa saja baca, dapat sesuatu, Tuhan kasih kuat nulis. Kadang nangis karena dapat sesuatu. Jadi udah jalanin. Udah jalanin. Iya. Lanjut terus di Gorontalo nih. Dan di Gorontalo, ya saya melihat bagaimana adik saya dipanggil untuk menjadi gembala. Gitu. Dan saya mengikuti dari awal 2008. Aduh, itu nggak mudah. Mulai lihat, wah nggak mudah nih Waduh. jadi gembala ya. Iya, saya lihat nggak mudah. Bagaimana ketika ada satu masalah yang harus diselesaikan, itu nggak mudah, Pak. Lebih jauh lagi ini nggak ada panggilan saya ini di Wah, gembala. kalau dilihat gini, waduh, apalagi kalau, sering, gitu loh, gitu ya. Luar biasa, seperti tadi dikatakan, sekarang apa saja jadi konsumsi. Mungkin dulu Betul. tidak seperti itu. Iya, nggak seheboh sekarang. Sekarang ya, jadi mereka sering saya ingatkan, kita gunakan media sosial dengan baik ya. Ketika saya melihat, saya nggak kepikir sama sekali. Tapi udah mengikuti pelayanan, masuk lebih dalam. Ketika beliau ajak pelayanan, ya maaf ya, saya sering dipanggil ayo ikut C, pelayanan, ya, ikut pelayanan. Ikut, fight aja, ikutin apa, yes siap. Apa saja Pak, maaf. Bisa gini oke. Ini ganti ini loh, oke. Hampir tidak pernah menolak, tetapi belum mengerti kalau itu panggilan. Iya, ini udah jalan-jalan tuh udah mau ke sana nih kira-kira. Iya. Satu hal yang saya kerjakan Pak, saya percaya itu Tuhan yang menuntun Roh Kudus ketika ada ibadah atau ada doa. Misalnya saya ikut dengan almarhum Pastor Bedi dulu. 1 menit pun saya nggak ingin late sama Tuhan. Wow. Nah itu saya belajar, iya di kesetiaan. Jadi kalau ibadah 7:30, kalau misalnya tinggal 5 menit, yes. Waduh, betul ya. Nah itu satu yang komit secara pribadi sama Tuhan. Saya nggak mau kasih Tuhan waktu saya late atau sisa. Betul. Itu dari awal. Dan waktu berjalan, saya masih nggak ngerti. Akhirnya beliau dipanggil pulang. Tuhan. Ya, gitu. Ketika beliau dipanggil pulang sama Bapa di sorga, tentunya dilanjutkan oleh istrinya yang juga sekolah. Ya, iya, saya lupa. Waktu saya di Surabaya, saya sebelum pulang ke sini, ya kan, sebelum pulang ke sini, saya ngikutin salah satu yang sampai hari ini dahsyat ya, itu mungkin Pak Sep ya, sekolah orientasi melayani. Nah, walaupun maaf kami selesai 1,5 tahun, tetapi saya ngikutin dari basic ya, dari salvation, blessing, dividing, healing, gitu ya. second Udah lewati coming, semua ya? sudah leadership 1, leadership 2, dan sampai wisuda. Tetapi ketika itu wisuda, kita kan nggak ada title, hanya ngikutin saja sampai selesai. Gitu. Iya, saya ngikutin itu sampai seminggu bisa ngambil 2 kelas. Belum terpikir loh panggilan jadi Belum gembala, lagi. belum. Belum sampai situ enggak. Tapi kenapa passion begitu kuat? Saya tahu di belakang ada yang pray, yaitu Papa. Iya, waktu almarhum adik saya jadi gembala, Papa sempat katakan kepada seorang pastor, sebenarnya saya ingin anak saya yang tua yang jadi gembala. Gitu ya? Iya, bolak-balik diucapkan. Saya pingin almarhum ini jadi dokter. Gitu Tapi ya. benih. Kayaknya ini memang
Memang Tuhan sudah rencanakan dari awal kayaknya nih. Pemirsa semakin serius nih. Iya kan, banyak ajarku mengerti semua rencanamu. Gimana tuh Evan? Ajarku mengerti semua rencanamu. Saya sengaja kita belum kasih habis nih testimoni dari Ibu Anse nih, asik sekali nih kayak mau buat sinetron. Gimana tuh lagunya? Ajarku mengerti. Itu ya? Ajarku mengerti. Itu ya lagu itu ya? Segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Jalanku dalam terang Amin. firman-Mu, ajarku berserah. Yes. Hanya padamu. Tuhanku. Ajaib segala rancangan. Tuhanku, Terima kasih Tuhan. Heran perbuatanmu. dan Kau sanggup Mengadakan segala yang ku perlukan, seturut kehendak-Mu terjadilah. refnya ya. Oh Tuhanku, hebat Amin. perbuatan-Mu. Biarlah pujian ini memberkati kita semua. Engkau sanggup Mengadakan, yes, segala yang ku perlukan, seturut kehendak-Mu terjadilah. itu pujian yang diminta Pak Daniel Kumolontang. Ajarku mengerti semua rencanamu Tuhan. Pak Daniel, lagu kita udah nyanyikan, pasti Pak Daniel lebih mengerti rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan Pak Daniel. Lanjut Ibu Anse. Wah, tanda-tanda tapi belum mengerti. Panggilanku ini harus jadi gembala sidang. Seperti apa? Iya. Ketika almarhum Beldi, Pastor Beldi pulang ke rumah Bapak, sebelum penguburan, ya, saya diminta menyaksikan sesuatu, ya. Dan itu pertama kali saya menyampaikan sesuatu yang saya merasa Tuhan, kok bisa saya di tengah-tengah duka, saya menyampaikan apa yang saya dapat, iman yang berkemenangan dari beliau, dan kemudian saya saksikan sesuatu. Di situ hadir sinode tentunya yang akan menguburkan beliau, Memimpin acara. memimpin acara, ya. Dan saya sudah setengah seperti berapi-api. Saya pikir, lah kenapa hari ini saya seperti ini? Kayak diperlengkapi sesuatu, ada yang saya sampaikan. Sampai teman saya itu heran, lah kamu kok bisa bicara seperti ini? Gitu. Saya Pak, aduh. Nah iya, kenapa? Maaf, saya 2012 pertama kali ke Holy Land. Nah, saya ikut dengan rombongan Jakarta. Dan saya satu-satunya dari Gorontalo. Harusnya almarhum Pastor Beldi yang ikut Pergi. tetapi beliau dengan berbagai kegiatan menolak. Ya, Gitu ya. nggak usah C aja yang pergi katanya gitu. Saya bilang, loh harusnya Kamu yang kamu pergi. panggil. Dan saya kenal hamba Tuhan itu baru sekali. Saya ikut sama hamba Tuhan yang di Jakarta, ikut beliau menjadi leader, ya, selain guide yang ada di Holy Land. Beliau baru jumpa saya. Dan ternyata di sana kami waktu ikut ke Holy Land, setiap pagi kami morning prayer di situ. Jadi dalam 10 hari itu, wah saya bilang ini luar biasa morning prayer, doa, ya.
Dan saya melihat bagaimana waktu kami morning prayer itu kuasa Tuhan itu dahsyat. Ada yang berbahasa roh dan ada yang menerjemahkan ya. Padahal kami dari berbagai kota, kami 35 orang. Nggak saling kenal. Nggak saling kenal. Dan yang satu berbahasa Mandarin, sebelum terjemahkan ternyata itu nubuatan untuk untuk yang seseorang ini dari Indonesia. Jadi Pak, luar biasa saya dapat. Dan di situ saya berdoa, tiba-tiba hamba Tuhan datang ke saya. Ya, ini saya hanya ketemu dengan ini Holy Land 2 kali berarti Pak. Dan satu peneguhan yang saya dapat saat itu, beliau katakan, Ibu, persiapkan dirimu. Wah, tahun 2012. 2012. Proses di Gorontalo yang seperti kok ini berapi-api kok. Ini itu tahun berapa tuh? Waktu Pastor almarhum pergi meninggalkan keluarga. Dia meninggalkan 2013. 2013 Iya. ya gitu. Iya. Jadi rupanya memang jalan-jalan ini Tuhan sendiri yang tahu rancangannya. Kita yang belum mengerti sama Saya sekali. belum mengerti. Jadi waktu beliau dipanggil pulang tanggal 21 Januari 2013. Waktu ibadah itu saya sampaikan sesuatu, saya bawa sesuatu, tapi saya berbicara, saya bilang, waktu saya di Holy Land, kok waktu kami berdoa, saya berdoa sungguh-sungguh Pak, hanya bisa membayangkan wajah almarhum adik saya. Lah, saya berpikir, Bapak, kenapa? Ya, ada apa? Saya berdoa aja, saya berdoa. Dan nama Tuhan bilang begini, Ibu mengasihi sekali ya adik Ibu. Saya bilang, oh iya, iya. Kok tahu saya bilang gitu? Ya, roh Allah kasih dulu. Ibu luar biasa dalam pelayanan ya. Saya bilang, ya iya, selama ini saya dukung. Dan beliau bilang, persiapkan dirimu, ada panggilan besar di depan. Beliau nggak ngomong gembala, tapi ada panggilan besar di depan. Persiapkan dirimu. Persiapan. Dan beliau katakan, mulai hari ini, jam ini, saat ini kamu catat. Dan kamu uji. Kalau ini bukan dari Tuhan, sudah. Tapi kalau dari Tuhan, kamu hidupi panggilanmu. Waduh, nggak salah dong tema kita malam hari ini ya. Arti sebuah panggilan ya, beliku-liku kita nggak memahami. Tetapi ternyata Tuhan sedang mempersiapkan ya. 2013 seperti itu. Iya, dan 2012 dan 2013 saya seperti itu, dan saya selesai sampaikan sesuatu, sinode panggil saya. Harusnya kamu yang ganti. Kaget dong. Kaget Pak waktu itu. Udah menikah kan? Sudah. Udah menikah. Ya pengusaha Pak. Makanya saya bilang ya, worship leader saya di gereja Singgar ya, mantu-mantu aja. Iya kan, gitu. nggak pernah bermimpi, nggak pernah terbayang. Tiap hari di toko. Tiap hari di toko suami gitu kan, anak-anak kan, nggak pernah terpikir. Nah, bagaimana sekarang ketika panggilan itu sudah nyata, sinode berkata harusnya sudah Ibu yang bla 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 ya kan, gini, pasti didengar suami gimana? Ini kan maaf ini kan bicara kan pagi udah pikir ini harus jual ini harus lagu gini ya kan, urus anak ya kan, kok tiba-tiba nih harus menggantikan almarhum. Itu gimana respon pertama keluarga? Iya, respon papa saya waktu ditanya sama sinode kan meeting Pak, pemilihan. Itu papa saya ditanya, karena papa yang tua-tua ya, tua gereja, karena otomatis ya Pastor Beldi punya orang tua. Siapa yang nanti akan ganti? Sebut nama saya. Papa yang ngomong. Papa yang ngomong. Tapi saya katakan, Pak, saya belum ready. Iya. Karena saya tahu saya belum sekolah. Saya hanya belajar som 1,5 tahun. Itu bekal sih sebenarnya. Tapi saya nggak mengerti. Saya bilang saya belum sekolah, jadi nggak bisa. Tetapi sinode katakan, Ibu bisa. Kami juga waktu diangkat jadi gembala, kami seiring berjalannya waktu belajar. Tetapi saya melihat Ibu Gembala ada, ya kan, Ibu Gembala udah ready, ya istri beliau luar biasa, ya selesai studi 4 tahun ya. Jadi karena untuk itu saya bilang mari Ibu Gembala lanjutkan. Jadi kami sepakat Ibu Gembala lanjutkan. Jadi nggak hampir nggak sampai nggak langsung. Sebelum gitu, itu saya tahu, baru saya mengerti sekarang. Ternyata Tuhan persiapkan banyak banget. Banyak ya, jadi saat itu masih 1,5 tahun, 1 tahun proses untuk menjadi gembala GAP itu 1 tahun lebih lagi. Iya. Oh gitu ya. Nggak langsung seperti itu. Daud ya, ketika Saul masih ada, dia nggak langsung mentang-mentang udah dia diurapi oleh Samuel kan. Daud kan langsung bilang, Samuel, peristiwa yang sama ya, Ibu Ansi. Oh gitu. Dan ada satu hamba Tuhan lagi yang berbeda.
Beliau pernah di Gorontalo, Pak. Jadi waktu itu istrinya almarhum Pastor Beldi jadi gembala. Malam kira-kira tanggal 2013 itu bulan tanggal 25 September beliau telepon saya. Saya nggak tahu telepon. Ibu belajar ya sekolah ada panggilan besar ke depan. Loh, Hamba Tuhan yang berbeda hamba ya. Tuhan yang berbeda, seorang ibu tapi pernah kenal, pernah ada di Gorontalo dan beliau ke Jakarta, beliau telepon nyari saya sampai 4 kali, sampai 5. Nggak ketemu, bicara sama mama. Nah, Pak, dari itu saya mulai mengerti, oh, maaf. Saya berpikir, aduh, bagaimana caranya, gimana, apa yang Tuhan panggil. Mereka nggak sebut saya gembala, tetapi ada panggilan, besar. Yang di Holy Land, hidupi panggilanmu. Panggilan, betul. Jadi, ini panggilan besar nih. Ini panggilan besar lagi. Dia katakan, belajar lagi tentang Tuhan. Belajar banyak sekolah. Sekali kelak, kamu akan berdiri di depan hamba-hamba Tuhan yang besar. Wah. Saya nangis, Pak. Berdiri di hamba-hamba Tuhan besar ini nggak gampang. Maksudnya saya ukur ini diri siapa aku nih ya kan? Seperti ya, Daud bilang kan. Baru panik. Siapakah aku ini, Tuhan? Nah, lanjut. Udah. Dan saya bilang Tuhan, tapi 1,5 tahun, hampir 2 tahun, tiba-tiba ya saya punya ipar itu katakan dia akan resign. Gitu waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan. Betul. 2014 saya ikut sidang sinode itu untuk pertama kali saya diajak selama gereja berdiri. Dan ketika saya ke sinode beberapa saya nggak kenal, saya diperkenalkan sama Ibu Gembala. Dan ada satu hamba Tuhan juga katakan, kamu datang 2015, kamu sudah gembala. Wow, luar biasa. Aduh Pak, di situ saya bilang Tuhan ini. Karena saya mengikuti dari awal perintisan, ini nggak mudah. Betul. Iya, 2008 dan sekarang 13 tahun tidak mudah. Nggak terasa loh, 13 tahun 13 ya? tahun. Wah. Kerikilnya, gelombangnya, tekanannya, maaf ya. Duri dalam. Maaf ya, intimidasi. Wah itu nggak gampang. Tapi itulah, Ibu Anse, gini, tema kita malam hari ini arti sebuah panggilan. Ibu Anse bisa dengan kalimat yang sederhana jelaskan ke kami dengan arti sebuah panggilan dalam Ibu Anse punya pribadi. Apa panggilan Tuhan yang Ibu Anse rasakan? Seperti apa sih kira-kira dalam bahasa sehari-hari? Panggilan Tuhan itu seperti apa kepada Ibu Anse itu kira-kira? Sebenarnya panggilan Tuhan itu otoritas dari Tuhan. Ya, panggilan otoritas Tuhan itu iya. otoritas Tuhan, Otoritas haknya Tuhan. Dia yang berdaulat Ya, sepenuhnya. dia berdaulat sepenuhnya. Terus? Ya. Dan saya meresponi panggilan itu. Yes. Ya, meresponi itu dengan menghidupi satu bagi saya belajar untuk komit. Ya, merespon itu komit, Pak. Jadi saya pribadi itu saya belajar komit, kesetiaan, kemudian ya ketekunan. Jadi panggilan Tuhan, pemirsa, di Ibu Anse katakan itu adalah bagian kedaulatan Tuhan. Dia berhak sepenuhnya tentang panggilan kepada siapa dia akan panggil. Nah, Ibu Anse meresponi panggilan Tuhan dengan dia menjalaninya apa? Meresponi lalu apa? Tekun. Iya, ada satu komit. Komit. Iya, komit, kemudian setia ya. Kesetiaan, iya. Dan kemudian ketekunan. Ketekunan. Semua dia jalani dari awal. Nggak terasa loh. 13 tahun ibu ini menjadi seorang gembala sidang. Bukan bapak, bukan suami. Tuhan pakai suaminya untuk terus menjalankan bisnis yang ada. Menghidupi keluarga. Dan Tuhan pakai ibu ini untuk menjadi seorang gembala sidang. Dari sekian banyak ribuan wanita yang ada di Gorontalo. Dia salah satunya. Tuhan izinkan menjadi seorang pemimpin. Orang berkata, wanita itu lemah. Tetapi apapun kelemahan kita, kalau kita punya roh Tuhan yang besar, dia akan memberikan kita menjadi orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Saya akan sampaikan di sini karena saya janji satu waktu kita akan ketemu lagi di sini. Jangan habiskan soal arti sebuah panggilan Tuhan. Tentunya pemirsa lagi ingin mendengar apa yang dialami oleh Ibu Anse. Saya sengaja maaf, kita harus potong di sini karena kita mungkin akan ketemu lagi di ruangan ini jika beliau bersedia. Oke, ada satu lagu yang diminta oleh
Stephen Reindong. Lagu Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Yes. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila nanti sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya berharap dan kita percaya waktu Tuhan yang terbaik, dan itu yang akan membuat kita menjadi orang yang berharga dan bernilai dalam kita menjalani panggilan Tuhan. Ibu Anse dengan kesaksian tadi begitu luar biasa. Pembicara kita juga dari Manado dengan kesaksian begitu luar biasa. Panggilan Tuhan mereka mungkin dengan cara yang berbeda, tetapi ada satu kata yang saya ambil. Kedua-duanya, Ibu Anse, orang tuanya, khususnya papanya, selalu berdiri di belakang, bukan belakang mimbar, tetapi di belakang, artinya dia berdoa untuk anak-anaknya bisa ada di depan. Pasti Stepi pemikiran, omanya juga berdoa. Dan mereka berdua yang menjadi narasumber malam hari ini dihasilkan dari doa. Dan orang-orang yang terus berdoa buat kita sampai hari ini, kita tetap kuat dalam kita menjalankan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu Anse, terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Salam untuk suami, anak-anak, dan jemaat GAP yang ada di kota Gorontalo. Terima kasih Pak Stepi Pemikiran, dan terima kasih buat semuanya atas kebersamaan kita dan para kru malam hari ini. Kita akan jumpa dalam acara 2 menit saja pada minggu depan, Senin dan hari Selasa pada tanggal 8 dan tanggal 9. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Allah memberkati.